Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Mari bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dengan itu kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh, pertemuan yang keempat, pembahasan kita itu adalah tentang Masadirul Ahkam yang kedua, dengan pembahasannya adalah tentang ijma' dan qiyas. Maka mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan itu kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan. Sebagai kilas balik bagi kita untuk mengulang dari pembahasan tentang usul fiqih itu bahwasanya ada 4. Yang pertama al-ahkam, yang kedua masadirul ahkam, yang ketiga turuq al-istinbat, yang keempat adalah ijtihad. Dan sebelumnya kita telah mengkaji tentang masadirul ahkam muttafaq alaihal ummah yang disepakati oleh seluruh umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas masadirul ahkam yang muttafaq alaihil a'immah yang disepakati oleh para imam. Para imam itu adalah para imam-imam mazhab dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan tambahan dari 2 kemarin itu maka menjadi 4. Setelah Al-Quran, Sunnah, maka tambahannya adalah al-ijma' dan kemudian al-qiyas. Konsep al-ijma'. Pengertian ijma'. Secara bahasa, ijma' ya, bisa berarti al-azmu atau tekad. Seperti kita pahami dari ungkapan yang berikut ini, la siyama liman lam yajma'in niyyata minal lail. Maka tidak ada puasa bagi orang yang tidak bertekad atau berniat dari malam. Jadi yajma' di sini artinya al-azmu, yaitu tekad. Sedangkan makna yang kedua itu adalah al-ittifaq, kesepakatan. Seperti ajma'an nasu ala kadza, ay ittafaqu. Manusia bersepakat seperti ini. Artinya adalah ya, mereka ajma'a itu adalah ittafaqu, mereka bersepakat. Adapun secara istilah, pengertian ijma' itu adalah ittifaqu jami'il mujtahidina min ummati Muhammadin ba'da wafatihi fi ayyi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada sebuah masa di antara masa-masa yang ada terhadap hukum atau terhadap sebuah hukum syara' atau hukum agama. Maka dapat dipahami bahwa ijma' ini yang pertama adalah kesepakatan para mujtahid atau para ulama. Yang kedua terjadinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena kalau beliau masih ada maka beliau adalah sumber syariat. Dan yang ketiga, peristiwa atau kesepakatan itu terjadi dalam menentukan sebuah hukum syara', hukum agama. Dan yang keempat adalah peristiwa itu terjadi pada sebuah masa ya, atau sebuah waktu atau sepenggalan masa di antara masa-masa yang ada setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah pengertian dari ijma'. Kehujahan ijma'.
ittafaqatil a'immatu ala anna al-ijma'a hujjatun. Artinya para imam, para ulama bersepakat bahwasanya ijma' itu merupakan hujjah. Ia dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum syara'. Hal ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka terkait dengan ayat ini kata ulul amri ya, itu ada dua maknanya. Yang pertama itu adalah al-ulama dan yang kedua adalah al-umara. Al-ulama berarti pemimpin dalam bidang keagamaan, al-umara adalah pemimpin dalam bidang pemerintahan. Maka jika seandainya ulama bersepakat, maka kesepakatan mereka itu dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan dalam hal ini kesepakatan itu wajib diikuti, wajib ditaati, bagian dari ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasul. Nah, Rasulullah juga bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, bahwasanya umatku tidak akan bersepakat atas sebuah kesesatan. Jadi kata Rasulullah SAW bahwasanya kesepakatan bersama ulama itu biasanya menuntun kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan atau bukan pada hal-hal yang berseberangan dengan agama. Rukun ijma'. Yang pertama, ayyujad fi asrin wuqu'ul hadithati adadun minal mujtahidin. Bahwasanya pada terjadinya atau ketika terjadinya sebuah peristiwa itu terdapat sejumlah mujtahid. Ya, artinya pada masa itu hidup para ulama, ada mujtahid ketika terjadinya peristiwa tersebut. Yang kedua adalah ayyattafiqa 'ala al-hukm asy-syar'i fil waqi'ati jami'ul mujtahidin minal muslimin fi waqtin wuqu'iha. Artinya ada kesepakatan terhadap hukum syara' yang terhadap peristiwa yang terjadi itu dari seluruh mujtahid atau seluruh ulama dari kalangan umat Islam pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jadi ketika sebuah terjadi peristiwa, lalu para ulama menyepakati sebuah hukum syara' atas peristiwa tersebut ya, dan pernyataan kesepakatan mereka itu memang ketika terjadinya peristiwa tersebut, bukan satu abad setelah itu atau kemudian beberapa tahun setelah itu, tidak, tapi memang ketika terjadinya peristiwa tersebut. Rukun yang ketiga itu adalah ayyakuna ittifaquhum bi ibda'i kulli wahid minhum ra'yahu sarihan fil waqi'ati sawa'un kana ibda'ul wahid minhum ra'yahu qawlan bi an afta fil waqi'ati bi fatwa. Yang ketiga ini bahwasanya terciptanya kesepakatan di antara mereka itu adalah atau di kalangan mujtahid itu adalah di mana setiap mereka itu mengemukakan pendapat mereka secara jelas, secara terang dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ditegaskan kembali bahwasanya setiap mujtahid itu mengedepankan, mengeluarkan fatwanya atau menjelaskan pendapatnya, sehingga kemudian dari kumpulan pendapat yang sama itu terwujudlah ijma'. Sedangkan yang keempat, ayyatahaqqaqal ittifaqu min jami'il mujtahidina ala hukmin. Bahwasanya yang keempat ini adalah memang benar-benar terwujud kesepakatan dari seluruh mujtahid atas sebuah hukum. Jadi memang mereka bersepakat. Kalau seandainya ada yang tidak bersepakat, maka tidak dinamakan dengan ijma'. Ya, mungkin ada 70% mengatakan sepakat, setuju hukumnya seperti ini misalnya. Sedangkan 30% lain tidak. Maka yang mayoritas itu disebut dengan istilah qaul jumhur, pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau seandainya ijma', itu harus 100% mereka bersepakat, barulah itu dinamakan dengan ijma'. Pembagian ijma'.
Ijma' itu terbagi kepada dua bentuk. Yang pertama itu ijma' as-sarih, wa huwa ay yasraha jami'ul mujtahidina fi hukmil waqi'ati nataqan, wa hadha an-naw' qat'i wa la khilafa fihi. Yaitu di mana seluruh mujtahid ya menyampaikan pendapat mereka secara sharih dengan perkataan yang jelas, dan ini dinamakan dengan ijma' sharih, dan ini adalah bentuk pembagian dari ijma' yang paling kuat dan tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Sedangkan yang kedua itu adalah as-sukuti, wa huwa ay yusriha ba'dul mujtahidina bil hukmi nataqan wa yantashiru dhalika baina baqiyatil mujtahidina fayaskutu 'anil inkari wa la yakunu sukutuhum an khaufin wa ikrahin. Yaitu di mana sebagian mujtahid menjelaskan atau menyampaikan, mengemukakan pendapat mereka, dan kemudian pendapat itu beredar di sebagian bagi mujtahid yang lain, artinya mereka mendengar, memahami dari pendapat yang telah disampaikan tersebut. Nah, sebagian yang lain itu kemudian diam tanpa mengingkari. Artinya mereka tidak menyampaikan pendapat yang berbeda. Nah, dan kemudian diam mereka itu bukan karena ada takut atau bukan juga karena ada keterpaksaan. Maka jika seandainya hal ini terjadi, dinamakanlah ini dengan ijma' as-sukuti. B. Penerapan ijma'. Adapun terkait dengan penerapan ijma' ya, yang bisa kita saksikan atau kita telaah juga dalam kitab-kitab fikih ya, seperti as-salatu wajibatun, hukum salat itu wajib. Ini hasil dari ijma' ulama. Artinya adalah setiap ulama membaca Al-Quran dan memahami perintah dalam Al-Quran, dan kemudian mereka bersepakat bahwasanya hukum salat itu adalah wajib, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memahami salat itu adalah sunnah. Nah, maksudnya di sini adalah salat 5 waktu. Begitu juga dengan puasa. Ketika mereka berijtihad memahami ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan puasa, maka setiap mereka mengatakan tanpa ada perbedaan bahwasanya puasa itu wajib. Begitu juga dengan zakat itu wajib, haji itu wajib, dan kemudian juga hukum-hukum yang lain yang terdapat dalam syariat Islam. C. Konsep kias. Pengertian kias secara bahasa, kias itu sama dengan takdir. Artinya adalah ukuran. Qistu thawba bizzira'i. Artinya saya mengukur pakaian itu dengan zira'. Ai qaddartuhu, saya mengukurnya. Jadi dia mengukur kain itu dengan menggunakan ukuran yang namanya zira'. Ya. Zira' itu adalah ukuran satu lengan. Sedangkan pengertian kias secara istilah, huwa ilhaqu waqi'atin la nassa ala hukmiha biwaqi'atin warada an-nassu bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihi an-nassu litasawi al-waqi'atain fi 'illatin hadzal hukm. Ya. Jadi melampaukan sebuah atau kemudian membawakan atau mengikutkan sebuah peristiwa atau sebuah perbuatan yang tidak memiliki nas, ya, tidak ada keterangan hukum yang dijelaskan dalam bentuk nas dengan sebuah perbuatan yang lain yang mana hukumnya itu ditetapkan dengan menggunakan nas. Dan hal itu dilakukan karena litawasawil waqi'atain, karena dua perbuatan tersebut, dua kondisi tersebut ataupun dua hal tersebut memiliki illat yang sama, memiliki illat hukum yang sama. Kehujjahan qiyas. Ittafaqatil a'immatu ala anna al-qiyasa hujjatun. Bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya qiyas itu merupakan hujjah, dapat dijadikan sebagai dalil, dapat dijadikan sebagai sandaran dalam penetapan hukum. Hal ini juga disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka pada kata farduhu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, dipahami pada kata farduhu, perintah untuk mengembalikan itu adalah dengan menggunakan kias, di mana dikiaskanlah permasalahan-permasalahan yang baru tersebut dengan permasalahan-permasalahan yang sudah memiliki keterangan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Rukun kias itu ada 4 ya. Yang pertama al-aslu, wa huwa ma warada bihukmihi nassun, yaitu peristiwa ataupun perbuatan yang mana hukumnya itu dijelaskan oleh nas, dijelaskan oleh dalil Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-far'u, wa huwa ma lam yarid bihukmihi nassun, artinya adalah peristiwa ataupun perbuatan hal yang mana hukumnya itu tidak memiliki atau tidak memiliki keterangan hukum yang menjelaskan bagaimana statusnya secara nas. Jadi tidak ada nas yang menjelaskan status hukumnya. Sedangkan yang ketiga itu adalah hukmul asli, wa huwa hukmu syar'i alladhi warada bihi an-nassu fil asli. Hukum asal. Maksud hukum asal di sini adalah hukum syara' yang melekat pada perbuatan yang pertama, yaitu pada al-aslu, dan dijelaskan hukum tersebut berdasarkan kepada nas atau berdasarkan kepada teks Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan yang keempat, al-illatu, wa huwa wasful ladhi yubna alaihi hukmul asli wa bina'u ala wujudihi fil far'i yusawi bil asli fi hukmihi. Yang keempat itu adalah illah, yang mana illat itu adalah sebuah sifat ya. Adalah sebuah sifat yang menentukan hukum pada al-aslu, dan kemudian sifat itu juga melekat pada al-far'u, sehingga kesamaan sifat tersebut disamakanlah hukum kedua hal tersebut atau hukum kedua ketentuan tersebut atau peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya adalah al-illah. Seperti yang kita sebutkan, illah merupakan salah satu rukun dari rukun qiyas. Illah itu adalah wasfun fil asli bana alaihi hukmuhu wa yu'rafu bihi wujudu hadzal hukmi fil far'i. Itu sebuah sifat yang terdapat pada asal. Dengan sifat tersebut dibangunnya atau ditetapkannya hukum pada asal tersebut, dan diketahui juga sifat tersebut terdapat pada fara'in atau pada far'un atau pada permasalahan yang kedua yang tidak memiliki keterangan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dan dengan itu ditetapkan hukum pada yang kedua tersebut. Persyaratan illat ya, atau persyaratan illah itu ada 3. Antakuna wasfan zahiran. Sifatnya itu zahir. Zahir itu dapat diidentifikasi, dapat diketahui ya, sehingga akal manusia bisa menilainya. Yang kedua, antakuna wasfan mundhabitan. Sifat yang melekat pada al-aslu itu bersifat konsisten, ya, tidak berubah-ubah. Artinya pada satu perbuatan tersebut terdapat sifat yang kemudian tidak akan berubah sama sekali dan melekat pada ketentuan tersebut. Dan yang terakhir, alla takuna wasfan qasiran alal asli. Bahwasanya sifat tersebut tidak hanya melekat pada al-aslu ya, tapi juga terdapat pada far'u. Artinya dua hal yang sama tadi, yang aslu memiliki keterangan dalil, memiliki sifat. Al-far'u tidak memiliki keterangan dalil, memiliki sifat yang sama dengan al-aslu. D. Penerapan qiyas. Maka dengan penerapan qiyas ini kita bisa memahami dari konsep qiyas tadi, yang mana al-aslu dan al-far'u dan kemudian hukmul asli dan kemudian illah. Nah, seperti disebutkan bahwasanya al-aslu di sini dalam contoh adalah al-khamru, yaitu minuman keras. Di mana al-aslu ini memiliki dalil dalam Al-Quran. Allah katakan,
innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Dari ayat tersebut dipahami bahwasanya Allah mengharamkan minuman khamar karena itu adalah perbuatan syaitan dan perintah Allah adalah untuk menjauhinya. Maka ulama menetapkan bahwasanya hukum khamar itu adalah haram. Yang kedua, al-far'u. Far'u ini adalah sesuatu yang tidak memiliki dalil. Ya, tidak ada keterangan hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pada contoh ini kita lihat yaitu al-mukhaddarat. Al-mukhaddarat ini adalah narkotika. Ya, bisa seperti heroin, kokain dan seterusnya. Nah, bagaimana pada al-mukhaddarat ini? Apakah kemudian ketika tidak ada dalil, lalu kemudian mukhaddarat ini menjadi halal atau menjadi boleh? Maka di sini dilakukanlah kias tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, hukumul asli, hukum yang melekat pada asal, ya, pada khamar. Hukum yang melekat itu adalah hal haram, terlarang. Kenapa terlarang? Karena ada illat yang melekat pada khamar tersebut, yaitu iskar. Iskar berarti memabukkan. Memabukkan maksudnya di sini adalah dapat menghilangkan akal sehat. Maka karena illah ini juga terdapat pada al-mukhaddarat, ya, karena narkotika itu kalau dikonsumsi dapat membuat seseorang kehilangan akal, maka oleh sebab itu ditetapkanlah hukum yang sama, ya. Haram khamar juga berlaku pada haramnya mukhaddarat. Nah, metode ini dinamakan dengan kias. Nah, mungkin itu penjelasan saya terkait dengan materi ini, maka silakan Anda dalami, Anda pahami dengan baik, dan kemudian baca referensi yang lain untuk bisa menambah kekayaan wawasan Anda. Dan tentu kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis ataupun tugas yang telah dibebankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.